Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Auliana Fisa, NPM 231566128 dari kelas TSDID. Pada video kali ini, saya akan mendemonstrasikan terkait tugas untuk mata kuliah keamanan sistem informasi, yaitu proses pemantauan jaringan menggunakan software PRTG Network Monitor. Baik, sebelumnya, apa sih PRTG itu? Jadi, PRTG adalah salah satu tools monitoring jaringan yang berfungsi untuk memantau kondisi konektivitas, performa jaringan, dan respon dari berbagai perangkat atau situs. Nah, pada percobaan kali ini, saya akan memantau tiga host berbeda, yaitu ada google.com, kemudian ada cnn.com, dan juga kompas.com. Yang nantinya hasil pemantauan ini akan dijalankan selama kurang lebih 3 jam untuk mendapatkan data yang cukup, dan kemudian dianalisis untuk melihat stabilitas dan respon dari masing-masing situsnya. Baik, kita akan mulai dari tahap instalasi dan juga setup dari software tersebut. Jadi langkah awal yaitu kita harus mendownload software dengan menggunakan laman resminya, yaitu dengan menggunakan pakeslot.com seperti ini. Nah, kita bisa memilih yang free download. Kemudian di sini karena saya sudah mendownload, jadi di sini sudah tersimpan untuk emailnya. Dan langsung saja di sini dapat kita lihat bahwa sudah bisa dibuka untuk dashboard dari PRTG-nya. Tampilan utama dari PRTG ini akan menunjukkan menu seperti yang ada di dashboard ini, yaitu ada library, sensor, alarm, maps, reports, logs, dan tiket. Kemudian ada setup. Nah, selanjutnya di sini saya akan menambahkan tiga host yang akan dipantau menggunakan sensor ping. Tetapi di sini saya sudah menambahkan, yaitu sudah ada Google, CNN, dan Kompas. Tapi saya akan menambahkan satu lagi untuk sebagai contoh bagaimana cara menambahkan host. Di sini dapat kita klik untuk tanda ini dan add device. Nah, kemudian kita bisa klik yang local prop. Di sini kita bisa klik OK. Nah, kemudian untuk nama device-nya, di sini saya akan memasukkan untuk Facebook. Nah, di sini untuk IP versi 4 address-nya atau DNS name-nya kita bisa masukkan facebook.com. Nah, setelah itu kita klik OK. Nah, kita bisa refresh agar dia muncul. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa host facebook.com yang tadi kita masukkan sudah uh, masuk di sini. Kemudian, untuk menambahkan, kemudian untuk menambahkan sensor, kita bisa klik Facebook ini. Kemudian kita klik yang add sensor. Kita bisa add sensor. Nah, di mana sensor yang kita pakai nantinya adalah sensor ping. Kita bisa ketikkan di sini ping dan enter. Nah, sensor ping ini akan mengirimkan paket ICPM ke setiap host. Lalu nanti akan mencatat waktu respon dan kemudian pemantauan ini nantinya akan kita diamkan selama kurang lebih 3 jam agar PLTG ini dapat mengumpulkan data yang cukup untuk dianalisis. Nah, untuk untuk di sini kita memakai sensor ping versi 2.
Jadi bisa kita tambah. Nah, kemudian langsung saja kita create. Hmm. Kemudian kita tunggu saja outputnya apabila masih seperti ini atau terdapat tanda tanya, kita bisa menunggu sebentar sampai nantinya dia berubah menjadi checklist. Coba kita bisa merefresh, ternyata belum checklist. Kita tunggu saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah checklist, eh, jadi seperti itu kurang lebih untuk cara menambahkan host baru. Nah, di sini kita kembali ke device. Saya sudah membuat tiga device yang akan kita analisis, yaitu ada yang pertama ada Google. Nah, kita klik ping dan kita akan lihat live datanya. Oke. Jadi tadi saya sudah eh, me- jadi di sini saya tadi sudah memantau dari pukul 8.40. Nah, dapat kita lihat bahwa pemantauan di sini dimulai pada pukul 8.40 dan selama periode pengamatan waktu respon atau respon time berada pada kisaran 40 milidetik hingga sekitar 370 milidetik dengan nilai maksimum mencapai 370 ms. Dan dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa kinerja jaringan menuju Google itu relatif stabil. Meskipun terdapat beberapa lonjakan kecil pada waktu-waktu tertentu. Selama proses pemantauan ini tidak ditemukan downtime yang signifikan sehingga dapat dikatakan koneksi menuju server Google berjalan lancar dan responsif. Nah, grafik ini juga menunjukkan pola yang fluktuatif, eh, ringan namun masih dalam batas normal, menandakan bahwa jaringan yang digunakan memiliki kualitas koneksi yang baik dengan latensi rendah. Kondisi ini bisa terjadi karena server Google ini memiliki infrastruktur global yang kuat serta rute koneksi yang optimal. Kemudian selanjutnya kita beralih ke host CNN. Nah, dari hasil grafik pengamatan terlihat bahwa waktu respon memiliki kisaran antara 45 ms hingga 620 ms dengan rata-rata berada di sekitar 150 sampai 200 ms
Dan pada beberapa titik tertentu terlihat adanya lonjakan atau spike yang cukup tinggi hingga 621 ms. Nah, hal ini menandakan adanya peningkatan delay atau waktu tunda sementara. Namun, secara keseluruhan, status koneksi tetap stabil dengan downtime sekitar 3-4%, sehingga masih tergolong baik untuk koneksi lintas negara. Nah, pola grafik pada CNN ini menunjukkan fluktuasi sedang, kemudian besar, kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan rute jaringan yang internasional atau peningkatan trafik di jam tertentu. Nah, selanjutnya kita beralih ke di ke host lain, yaitu Kompas. Sorry. Di sini kita beralih ke device CNN. Nah, dari hasil pengamatan terlihat waktu respon memiliki kisar antara 45 ms hingga 620 ms, dengan rata-rata berada di sekitar 150 sampai 200 ms. Nah, pada beberapa titik tertentu terlihat adanya lonjakan atau spike yang cukup tinggi hingga 620 ms, yang menandakan adanya peningkatan delay atau waktu tunda sementara. Namun, secara keseluruhan, status koneksi yang status koneksinya tetap stabil dengan downtime sekitar 3 sampai 4%, sehingga masih tergolong baik untuk koneksi lintas negara. Nah, pola grafik pada CNN ini menunjukkan fluktuasi sedang dan kemungkinan besar disebabkan oleh perubahan rute jaringan internasional atau peningkatan trafik di jam tertentu. Nah, kemudian kita lanjut ke host kompas.com. Nah, dari grafik hasil monitoring terlihat bahwa waktu respon rata-rata di kisaran 30 ms hingga 430 ms dengan puncak maksimum mencapai 428 ms. Nah, selama 3 jam pemantauan, kondisi jaringan ini menunjukkan stabilitas yang cukup baik meskipun terdapat beberapa peningkatan waktu respon sesaat. Nah, downtime yang terdeteksi hanya sekitar 3%, menunjukkan bahwa koneksi tetap aktif hampir sepanjang waktu. Grafik yang dihasilkan ini memperlihatkan pola yang cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi periodik yang menunjukkan bahwa jaringan masih dalam performa normal dan tidak ada gangguan besar selama pengamatan. Baiklah, sekian analisis mengenai pemantauan jaringan menggunakan PLTG Network Monitor. Jika eh, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.